sepanjang Kecamatan Tarokan menuju Bandara Doho ini ketika musim penghujan tinggi, peaknya, ini ada potensi banjir termasuk tahun kemarin. Tidak hanya kemudian dari pemerintah daerah kabupaten kota, tapi bagaimana Pemprov ini juga bisa membantu peran. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kopi Nawa bersama saya Anang Cabru, dan seperti biasa di sini kita akan menalar wawasan kita sambil minum kopi. Dan hari ini saya punya tugas berat banget. Kira-kira apa yang menjadi keberatan atas tugas saya dan siapa tamu kita? Ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Jadi podcast Kopi Nawa hari ini saya akan mengajak Anda ke wilayah barat, tepatnya ke wilayah Kediri. Karena di sini ternyata banyak sekali potensi luar biasa. Cuman hari ini masih agak belum tercium untuk bisa muncul di dunia internasional. Kalau kata orang bilang banyak wilayah di Indonesia ini yang mendunia, tapi wilayah ini kayaknya kok masih belum. Padahal ada satu hal yang cukup menunjang, yaitu ada Bandara Doho. Dan untuk itu makanya saya sekarang sedang berbicara dan berhadapan dengan orang yang sangat paham dengan Kediri dan sekitarnya, Mas Kusnul Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak itu sehat. Mas Anang sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah. Kalau lihat gayanya kayaknya sering wisata ya. Karena di sana itu banyak loh tempat wisata. Kalau ada catatannya di sini ya Mas ya, ada Pantai Perigi. Iya, ada di kemudian sana. ada Pantai Pasir Putih. Betul. Memang pasirnya putih. Kalau di Trenggalek Tulungagung putih. Pasti putih ya. Kalau di Kediri ada Gunung Kelut ke sana. Sudah pernah ke sana? Kediri kayaknya belum. Belum ya. Harus main-main ke sana itu. Ada kopi yang enak di sana. Oh gitu. Nah, juga ada Telaga Ngebel, ada Taman Wisata Lembah Wilis, kemudian juga ada Kebun Kopi Kandangan. Kebun Kopi Kandangan. Iya. Di situ ada kopi juga ya, berarti? Iya, kalau di Kedirinya ada, di luar Kediri ada, di Tulungagung maupun Trenggalek juga ada Mas Anang. Kebetulan kalau di Kediri ada beberapa titik perkebunan yang kemudian di situ tanaman yang dihasilkan adalah kopi. Ya, karena kita bicara kopi, maka kita harus minum kopi dulu. Ini kopinya mana ini? Ini kayaknya kopi yang tidak jauh dari daerah Jenengan ini. Ini saya tadi nggak pesan, nggak pakai gula, tapi ternyata paham ya. Karena hidup kita sudah terlalu manis, makanya jangan. Iya betul. Ya, kemudian juga ada Wilis View Coffee Sawan. Kopi lagi ya, ternyata luar biasa. Ada Pantai Molang, Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung. Kemudian Pantai Sanggar, ini di Tulungagung juga. Pantai Buyutan, Desa Wedoro, Donorojo, Kabupaten Pacitan. Banyak ya ternyata kan wilayah pantai ya. Iya, kalau di selatan memang wilayahnya pantai. Tapi kalau Doho ini secara wilayah administratifnya ada di Kabupaten Kediri, Mas. Kalau Kabupaten Kediri sendiri untuk destinasi wisatanya ada wisata Gunung Kelut. Saya pernah ke sana. Kemudian ada air terjun Dolo, kemudian ada Gua Silomangleng. Kemudian ada beberapa destinasi wisata baik alam maupun religi. Kalau di sana religinya ada Calonarang. Ada situs Calonarang ada di sana. Pak Moksan, Triaji Joyoboyo ada di sana. Jadi kalau bicara Kediri, sekali akan khasanah seni dan tradisi. Apalagi kita tahu bahwa di situ juga kita kenal dengan ada kerajaan juga dulu. Oh iya dong. Ada kerajaan Kediri, ada Jayakatwang di sana juga. Betul. Jadi ini sebenarnya sebuah potensi luar biasa yang hari ini tampaknya harus dikembangkan ya, Mas. Hari ini seperti apa sih kondisi wisata di sana? Kalau pengetahuan, Mas.
Dari kacamata saya pribadi, pariwisata di Kabupaten Kediri khususnya dan Tulungagung maupun Trenggalek di sekitar itu ada banyak potensi yang kemudian bisa dieksplor, bisa dimaksimalkan. Tentunya selain promosi dari sisi kami yang ada di provinsi, tentunya kita bicara terkait dengan infrastruktur menuju titik lokasi. Kemudian kedua, petunjuk jalan. Yang ketiga adalah publishing. Publishing ini tidak hanya kemudian dari pemerintah daerah kabupaten kota, tapi bagaimana Pemprov ini juga bisa membantu peran untuk melakukan publishing. Dengan harapan ketika sinergitas kota, kabupaten dengan provinsi ini berjalan dengan baik, tentunya PAD dari sektor pariwisata yang ada di kota kabupaten akan bertumbuh. Dan saya meyakini multiplier efeknya juga nanti tidak hanya ke masyarakat secara umum yang ada di sekitar, tapi bagaimana kita mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara makro juga akan bertumbuh, Mas. Iya, berarti sudah paham lah. Untuk sama panjang segini aja. Bisa ya. Beliau ini Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, jadi bidang infrastruktur dan bangunan ya dari fraksi Partai Nasdem. Ya, betul. Dan bukan orang baru sebenarnya sebagai wakil rakyat, tetapi sudah pernah di kabupaten juga ya, Mas ya? Alhamdulillah 2019 yang lalu dikasih amanah sama masyarakat di Kabupaten Kediri, sempat menjabat di DPRD Kabupaten Kediri 1 periode dari Dapil 1, dari fraksi atau dari partai yang sama. Yang sama ya. Kenapa ke provinsi? Nah ini ke provinsi lebih ke arah ini, Mas Anang. Ada dorongan dari teman-teman yang ada di Dapil, termasuk dari partai, bahwa Nasdem ini selama pesta demokrasi mulai dari 2014, 2019 belum mendapatkan kursi provinsi. Alhamdulillah di 2024 pecah telur, Mas. Pecah telur. Kami ada kursi di Dapil 8 Kota dan Kabupaten Kediri, dan semoga ini bisa memberikan manfaat tentunya buat masyarakat yang ada di Dapil 8. Itu Mas Anang. Challenge ya. Dan ternyata sukses. Amin. Nggak gampang loh pemilu yang tahun kemarin ini bisa lolos kalau bukan orang yang kuat. Berkat doa dan dukungan masyarakat aja, Mas Anang. Apalah artinya saya itu kalau tanpa masyarakat, tanpa konstituen. Ya, memang kan menjadi wakil rakyat akhirnya berpikir bagaimana membuat mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonominya. Dan salah satu yang menjadi tugas hari ini kan infrastruktur. Ya, cerita dong hari ini infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah provinsi maupun kabupaten di daerah Kediri untuk menunjang berbagai potensi ekonomi yang ada di sana. Iya. Di Kediri ada UPT BJJ Bina Marga, Mas. UPT ini kemudian yang mengampu jalan provinsi yang ada di Kabupaten dan Kota Kediri. Pak, insya Allah totalnya kalau jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kediri termasuk akses menuju Bandara Doho, itu ada sekitar 69,3 kilo. Kalau yang di Kota Kediri ada sekitar 9 lebih, hampir 10 kilo jalan provinsi yang ada di wilayah administratif Kota Kediri. Nah, karena temanya terkait dengan Bandara Doho, kita coba ukur jalan menuju dari Kota Kediri menuju Bandara Doho. Ini sudah mulus. Sudah mulus ya? Sudah mulus. Adapun ada beberapa hal yang kemudian perlu disempurnakan. Ini terkait dengan saluran drainase, Mas. Drainase, dan ini kita sudah komunikasikan kepada Dinas Bina Marga bahwa sepanjang Kecamatan Tarokan menuju Bandara Doho ini ketika musim penghujan tinggi, peaknya, ini ada potensi banjir termasuk tahun kemarin. Dan ini sepertinya resapan atau drainase di bahu jalan ya. Bahu ya, Mas, tepi jalan apa? Tepi jalan kanan kirinya masih belum ada gorong-gorong, belum ada drainase yang kemudian cepat menyerap lah. Kita khawatir ketika ini terus tidak ada solusi, kalau jalan terendam air, jalan ini kemudian ada lumpur, ini kan cepat memperusak ya, merusak struktur dari jalan tersebut. Gitu, Mas. Termasuk juga
kita bicara penerangan, Mas Anand. Ya, betul. Penerangan di jalan provinsi sudah kita komunikasikan ke dinas terkait, tidak hanya di Kediri tapi seluruh Jawa Timur kita masih ada kendala atau problem terkait dengan penerangan jalan provinsi. Ini tidak hanya memunculkan problem keselamatan, tapi ada dampak sosial yang kemudian ada potensi itu muncul, tanda kutip kejahatan. Nah, maka kami mendorong dinas perhubungan, Mas Anand, khususnya jalan-jalan pastinya jalan yang dilalui atau jalan yang diampu oleh provinsi dan itu yang menuju akses-akses wisata, layanan publik seperti jalan menuju Bandara Doho ini harus terang, harus bagus. Ya. Artinya bahwa infrastruktur yang dibangun baik oleh pemerintah provinsi atau mungkin kalau pemerintah kabupaten kota sudah layak ya untuk kemudian Doho ini bisa berkembang ke depan. Insya Allah cukup mumpuni, dan sebagian besar sudah menuju mantap dan sudah mantap untuk jalan menuju Doho, Mas Anand. Hanya saja kalau bicara pemeliharaan rutin maupun berkala tentunya adalah ya, karena ada potensi aus dan semuanya. Saya mengapresiasi Bina Marga yang ada di Kediri atau lebih tepatnya wilayahnya ini kebetulan termasuk Nganjuk, Mas Anand. Nganjuk, ya. Nganjuk menuju Bandara Doho juga sudah bagus, insya Allah sudah bagus. Tinggal bagaimana menciptakan peluang destinasi wisata maupun peluang industri oleh pemerintah daerah kabupaten maupun kota ketika infrastruktur sudah baik. Gitu, Mas. Artinya bahwa untuk Bandara Doho ini berkembang sebenarnya secara infrastruktur sudah cukup menunjang ya, jalan, penerangan. Tinggal apa nih hari ini yang perlu dilakukan pemerintah provinsi agar bandara yang orang cukup surprise lah, karena kita tahu bandara ini dibangun oleh pihak swasta. Ya kalau saya bilang sih agak nekat juga ya. Nah ini apa nih yang sebenarnya terjadi hari ini yang harus dilakukan sehingga kemudian bandara ini benar-benar bisa menjadi satu tempat yang kemudian orang percaya saya mau lewat sini aja gitu, bukan lagi lewat Juanda atau lewat darat misalnya, sehingga orang-orang baik mau dari Kediri sekitarnya ataupun dari luar itu datang ke Doho. Ya, seperti kita pahami memang sekarang posisinya Bandara Doho ini tidak beroperasi, Mas Anand. Dan kita tahu semua bahwa bandara ini dibiayai oleh swasta 100%. Bandara ini menghabiskan triliunan rupiah. Kita juga ketahui banyak harapan-harapan dari masyarakat kabupaten dan kota Kediri yang harusnya secara langsung bisa menerima manfaat positifnya, termasuk kabupaten penyangga yang lain. Harapannya bisa menerima manfaatnya. Akan tetapi sampai saat ini harapan itu masih belum kelihatan, belum kelihatan. Nah, kami dari provinsi sudah pernah berkomunikasi dengan dinas terkait, termasuk di dalamnya adalah menyampaikan saat pansus RPJMD bahwa kaitannya dengan Jatim Akses ini salah satunya bagaimana peran provinsi menghidupkan seluruh bandara, tidak hanya Doho, termasuk Jember, termasuk Banyuwangi, bagaimana meramaikan itu. Dan untuk Doho pun kami juga minta pemerintah provinsi cawe-cawe, Mas Anand. Cawe-cawenya bagaimana? Bagi kami yang bisa menggerakkan 13 kepala daerah yang ada di seputaran Kabupaten Kediri, termasuk Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan seterusnya. Ini adalah pemerintah provinsi. Bagaimana pemerintah provinsi menghadirkan 13 kepala daerah untuk duduk bareng. Potensi apa yang kemudian bisa dibantu supaya ada masyarakat dari luar Jawa Timur yang betah berlama-lama di daerah sana. Betul. Di Kediri, di Tulungagung, di Trenggalek, entah itu dengan pariwisatanya atau dengan industrinya. Nah, ini kan perlu cawe-cawenya provinsi. Ayo, apa yang perlu dihidupkan? Sektor pariwisata misalkan. Apa yang kemudian bisa difasilitasi oleh provinsi untuk mengkomunikasikan pariwisata yang ada di daerah.
Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota, tapi kami berharap ada sinergitas. Nah, disinilah kemudian Bandara DO berperan. Untuk datang ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, dan seterusnya, nggak perlu harus datang ke Juanda. Sebenarnya Mas, 13 tadi kan, kalau saya melihat potensi nih, potensi 13 ini kan besar ya. Mana aja tuh? Kabupaten Kediri Kota, Kediri Kabupaten. Oke, 2. Tulungagung, Blitar Kota, Blitar Kabupaten, Trenggalek. Kemudian agak ke selatan ada Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Nganjuk. Potensi loh. Iya. Provinsi selama ini ngapain aja kalau nggak bisa menyatukan? Harus kita dukung memang, dan harus kita dorong. Artinya bahwa selama ini tidak pernah ada komunikasi agar mereka kemudian 13 ini bisa berkumpul. Ini ada bandara bagus nih untuk menopang yang ada di sini. Potensimu apa aja? Ekonomi, pariwisata, atau apalah yang bisa dikembangkan termasuk industri misalnya. Belum pernah ada seperti itu. Sepemahaman saya kalau kemudian 13 kepala daerah ini duduk bareng untuk membahas itu belum Mas. Nah, melalui podcast Kopinawa ini, semoga nanti bisa kepada siapa kira-kira Mas Pipin? Beliau ini biasa dipanggil Mas Pipin di daerahnya ya. Kepada siapa ini ingin Mas Pipin sampaikan supaya kemudian 13 kepala daerah ini bisa bertemu? Iya, di Komisi D salah satu mitra kerjanya adalah Bapeda. Bapeda yang kami pahami sebagai dirijen atau playmaker kalau kita di sepak bola Mas Anang. Bagaimana kemudian di situ bisa menjadi dirijen dari beberapa dinas di dalamnya, termasuk dinas perhubungan, pariwisata, kemudian UMKM atau perdagangan ini. Ayo bantu teman-teman yang ada di kabupaten kota. Dirijennya adalah Bapeda, kemudian nanti kelanjutannya untuk berkomunikasi dengan pemerintahan pusat pasti akan terkomunikasi. Mas, pembangunan bandara ini kan bukan proyek kecil ya, besar, dan bahkan tadi Mas Pipin sampaikan triliunan. Masa pemerintah provinsi nggak punya apa namanya sesuatu yang benar, wah ini saya harus gini nih supaya kemudian ini bisa benar-benar apa namanya banyak orang yang datang ke Bandara Doho baik dari luar maupun juga dari wilayah itu sendiri. Harapan-harapan besar ada Mas. Cuman provinsi menurut saya masih belum concern ke sana. Belum concern? Belum concern. Artinya belum concern ini belum ada upaya yang secara masif dilakukan. Terlebih ya mungkin ini kalau kita bicara oke lah, kalau bicara Bandara Doho ini ada beberapa case yang kemudian perlu diselesaikan urusannya dengan pemerintahan pusat. Nah, ini sudah mulai berprogres. Di antaranya 8 Agustus yang lalu, Mas Ana. Status bandara nasional sudah berubah menjadi bandara internasional. PR-nya bagi saya, perubahan status dari nasional internasional apakah kemudian bisa menciptakan peluang okupansi, menghidupkan Doho? Ini kan belum. Ini belum. Itu yang minta supaya kemudian statusnya internasional siapa? Bu Gubernur. Cuma sebatas itu. Ini bagian dari upaya ya. Saya meyakini bagian dari upaya bagaimana nanti diawali dari status, kemudian muncul regulasi yang kemudian berpihak kepada Bandar Doho untuk hidup. Kan nggak mungkin Mas, kemudian orang atau gubernur minta itu dinaikkan levelnya, kemudian dia tidak punya program apa namanya penyertaan di belakangnya supaya kemudian internasional ini benar-benar bisa jadi something lah. Saya meyakini dan masih tetap optimis, gugup ada, pemerintah provinsi ada arah ke sana. Mungkin tahapan-tahapan ini adalah sebuah proses yang ada dilalui dengan meningkatnya status dari nasional ke internasional. Selanjutnya ada keberlanjutannya. Saya meyakini ada. Dan harus optimis. Karena ini triliunan gitu kan. Triliunan. Optimis gimana? Jangan sampai kemudian mohon maaf nih mangkrak seperti di nasibnya beberapa bandara sebelumnya. Gimana ini masalah.
Karena kita tahu kan sebenarnya pemerintah pusat kemarin juga sedang mencoba untuk melakukan beberapa langkah untuk menghidupkan bandara-bandara yang ada di daerah. Iya. Kemarin kita dengar Jember lagi moyak betul sudah berusaha ya kan. Nah, Kediri kan saya lihat juga punya potensi besar apalagi dengan wisata yang ada. Nah, kita kembali ke yang 13 kabupaten kota atau kepala daerah di 13 kabupaten kota yang Mas Pipin ingin mereka berkumpul. Apa nanti yang akan disampaikan kepada 13 kabupaten kota ini terkait dengan Bandara Doho? Hubungannya dengan supaya kemudian mendunia seperti itu. Iya. Kalau kemudian 13 kepala daerah kota dan kabupaten ini taruhlah ini bahasanya apa ya? Mengupas segala potensinya untuk menghadirkan masyarakat dari luar kabupaten tersebut untuk datang melalui Bandara Doho. Apa sih potensi yang ada di masing-masing kabupaten ini? Kemudian itu kemudian di publishing Mas Anang. Kalau itu kemudian sudah terpublish, kemudian ada akses untuk ke situ secara cepat dan tepat, kan nyaman. Harapannya begitu. Jadi duduk bersama ini untuk sama-sama memahami apa sih yang kemudian bisa disinergikan antara satu kabupaten sama kabupaten yang lain, misalkan. Di sini ada kawasan yang kemudian bisa berpotensi untuk industri X, misalkan. Misalkan, di sini ada pariwisata yang kemudian bisa kita sinergikan dengan pemerintah provinsi, misalkan dari promosinya, misalkan. Ya itulah yang kemudian menjadi jembatan bagaimana nantinya Bandara Doho ini menjadi bagian dari sarana untuk masyarakat datang ke sana. Mungkin butuh forum mungkin Mas ya. Forum Selingkar Wilis, Kabupaten Selingkar Wilis apa maju atau apa. Pernah nggak ada pemikiran yang begitu untuk supaya mereka berpikirnya sama, visi besarnya sama bahwa ini ada lampu gede nih, ada lampu besar yang namanya Bandara Doho, artinya bahwa itu bisa menerangi banyak wilayah, yang artinya bahwa potensi ketika kemudian terang menderang itu kan bisa kelihatan gitu, mana wisatanya, mana UMKM-nya, mana budaya khasnya, atau mungkin peninggalan-peninggalan sejarah yang perlu di selama ini. Forum itu yang saya rasa masih belum dimunculkan Mas. Forum itu. Dan sekali lagi untuk mengumpulkan kepala daerah ya harus di atas satu tingkat ya. Dan ini ada provinsi, sama hanya dengan kemarin Badan Penyelenggara Haji BPH ini kan juga ini terbaru Mas terbaru. Bahwa kedepannya bahkan ada informasi tahun depan ini Bandara Doho sudah bisa menjadi bandara embarkasi dan debarkasi haji. Tahun depan ya? Tahun depan. Informasi yang saya dapat lagi karena Bandara Juanda ini kan juga ada perbaikan. Betul. Maka nanti Doho adalah salah satu yang kemudian menjadi embarkasi dan debarkasi. Kita tahu bahwa syarat untuk menjadi bandara embarkasi maupun debarkasi haji ini kan ada syarat administratifnya. Contoh diantaranya ada asrama haji. Apakah siap? Sebenarnya belum. Maka saya coba membaca berita itu Mas Anang. Asramanya tetap di Surabaya, tapi pemberkatannya tetap di sini. Kemudian sarana kesehatan Mas, rumah sakit, apakah mumpuni? Oh mumpuni sekali. Iya, kalau daerah sana kan memang banyak lah. Bagus-bagus rumah sakitnya di kota dan kabupaten Kediri. Kalau misalnya membangun asrama haji kan gampang, di situ kan masih banyak lah ada tempat-tempat atau tanah-tanah yang bisa di. Betul, dan pemerintah Kabupaten Kediri ke arah sana Mas. Ke arah sana. Sama halnya dengan cita-cita awal mungkin ya. Dimulainya pembangunan atau adanya Bandara Doho ini tentunya selain bandara internasional juga menjadi bandara embarkasi dan debarkasi haji. Hal ini kita bisa lihat dari infrastruktur yang ada di Doho yang mampu untuk penerbangan pesawat besar, runway-nya sekian, ini sekian. Ini sudah terpenuhi semua. Jadi ya tinggal jalan aja sebenarnya. Ya artinya kan semuanya sebenarnya sudah siapkan, tinggal bagaimana political will dari para kepala daerah di sekitar situ ya. Betul. Berarti tinggal nunggu yang 13 itu. Iya. Harapannya jenengan kira-kira kapan ini bisa segera dikumpulin? Ya, saya berharap secepatnya Mas Anang. Jadi saya yakin pemerintah provinsi dan masih tetap optimis. Ada upaya-upaya dari Pemprov yang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
kemudian mensolusikan supaya Bandara Doho ini bisa beroperasi secara optimal sesuai harapan awal. Nggak mungkin rasanya, meskipun kita pahami bahwa Bandara Doho ini dibangun dengan skema pembiayaan KPBU. Pasti ada perencanaan yang matang. Iya, betul. Analisa-analisa yang logis, apakah ini mengurangi kuenya Bandara Juanda atau justru memunculkan segmen baru, pasti ada perencanaan yang matang. Nah, kalau semua perencanaan ini matang, kemudian ada problem di lapangan, saya pikir sebuah kewajaran. Tapi kita harus bangkit untuk mensolusikan itu. Maka Pemprov saya sangat optimis akan memikirkan itu, termasuk komunikasinya dengan pemerintah pusat, dengan maskapai, kemudian lebih fokus nanti bagaimana berkolaborasi mensinergikan 13 kabupaten kota. Itu sudah ada komunikasi dengan pihak Bapeda atau mungkin gubernur misalnya. Secara langsung kebetulan saya bagian dari Pansus RPJMD, Mas. Dan itu sudah pernah saya sampaikan ketika bicara Jatim Akses. Tentunya menjadi catatan-catatan bersama seluruh SKPD termasuk Bapeda. Bahwa harapan itu saya titipkan, dan bahwa harapan dari masyarakat itu sudah terkomunikasikan. Karena kita berharap dengan Bandara Doho ini hidup, maka pariwisata oke, UMKM oke, kemudian perindustrian atau perdagangan di sana juga akan bertumbuh. Ini RPJMD hari ini ya? Iya. Sudah jadi catatan. Sudah kita. Artinya jangan hanya jadi catatan saja, maksudnya seperti itu. Siapa saudara? Soalnya kalau nggak biasanya, kalau misalnya kemudian ini sebuah program nggak dikawal, tidak dikejar, ini karena politik anggaran ini banyak kepentingan. Ini yang susah. Nah, selama ini gimana menjaga ini supaya kemudian bisa? Karena ini saya melihat ini menarik loh, Mas. 13 kabupaten kota dengan saya juga sudah pernah datang ke semua wilayah itu, dan saya melihat ini potensinya luar biasa gitu. Saya merasa bahwa ini aneh kalau kemudian tidak ada program lanjutan jika kemudian gubernur menginginkan Bandara Doho ini kemudian naik ke statusnya jadi internasional. Kan artinya kan punya tanggung jawab dong kalau cuma sekedar internasional ya. Selesai dari itu tidur kan ya nggak mungkin lah. Jadi masih banyak harapan dan optimismenya. Saya pun begitu masalah. Masyarakat pun yang ada di seputaran Kabupaten Kediri, termasuk saya meyakini Kota Kediri dan khususnya yang ada di perbatasan termasuk Tulungagung. Adalah impact yang kemudian muncul dari hidupnya Bandara Doho ini. Ini harus diyakinkan kepada kepala daerah ya. Betul. Saya takutnya begini, Mas. Ya kita tahu lah kondisi hari ini seperti apa. Seringkali ego sektoral itu lebih dikedepankan daripada visi besar bahwa ini adalah wilayah yang saling terkait. Bagaimana Blitar bisa menopang Kediri, bagaimana Kediri kemudian bekerjasama dengan Tulungagung atau dengan Magetan, dengan Madiun dan sebagainya. Karena mobilisasi orang itu kan pasti di sini. Setahu saya orang Nganjuk itu kalau mau jalan-jalan nggak pernah ke Surabaya, pasti ke Kediri. Karena benar kan? Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain bahwa Madiun maupun Kediri ini menjadi salah satu wilayah yang kita tidak bisa bilang itu di low ya, tapi saya bilang malah di tengah-tengah ke atas kalau kita melihat ekonomi mereka kan sebenarnya potensi. Bagaimana sih sebenarnya komunikasi di 13 kabupaten kepala daerah di 13 kabupaten kota ini selama ini tentang terutama terkait Doho ya? Ada nggak selama ini? Saya belum paham atau belum update ya Mas Anang, apakah ini sudah pernah dibangun komunikasi ini. Tapi saya meyakini karena ini PSN, maka 13 kabupaten kota itu paham. Sebenarnya paham. Iya, saya yakin. Kita anggap sebenarnya paham lah, masa Tinggal bagaimana peluang itu memberikan dampak elektoral positif kepada kabupaten itu menjadi PR. Nah, supaya bisa memberikan dampak positif, ada fasilitator. Ada fasilitator. Provinsi diharapkan turun. Betul. Tidak hanya sebagai penonton dari atas. Betul, Mas Adang. Harapan kami begitu. Artinya selama ini lebih banyak nontonnya doang dong.
Nggak boleh. Tapi harapan karena infrastrukturnya sudah sebenarnya sudah dikerjain ya. Iya, dan ya, tanggung jawab provinsi insya Allah sudah lah. Apa yang dilakukan Komisi D ini kita paham lah, beliau luar biasa untuk urusan yang begitu. Karena kenyataannya memang selama saya datang ke wilayah-wilayah itu juga bagus-bagus lah jalan. Alhamdulillah. Ya, cuman bagaimana ya? Memang ada konsensus yang harus dilakukan dari 13 kepala daerah ini, dan ini belum terjadi. Belum, sepertinya belum Mas Anang, dan kita berharap Pemprov Jatim proaktif lah. Ayo, ini ada sesuatu aset yang kemudian bisa kita maksimalkan untuk memberdayakan Bandara Juanda lebih baik lagi sehingga memberikan efek elektoral kepada 13 kabupaten. Ya. Bandara Doho ya, bukan? Betul. Jadi Bandara Doho ya. Oh, jadi sudah ramai. Ya, agak sedikit masuk saja ke Bandara Doho. Selama ini kalau Mas Pipin sendiri melihat okupansi dari penerbangan itu sendiri selama ini seperti apa? Gimana kalau kita ngopi dulu? Boleh. Wah, malah saya jadi terlalu semangat minum kopi. Ampun. Ini karena sangat menarik ini pertanyaannya nih Mas Anang. Karena saya melihat ada permata besar di wilayah barat Jawa Timur, tengah ya? Atau barat? Barat ya itu ya? Barat. Yang belum tertangani secara maksimal padahal potensinya luar biasa. Iya. Okupansi ya tadi. Kebetulan saya pernah naik juga Mas. Memang okupansinya bagi saya masih terlalu rendah. Masih rendah ya. Hal ini mungkin ada beberapa case. Ini ketika aktif penerbangannya ya Mas Anang ya. Yang waktu itu Citylink dan sempat ada Citylink ini Jakarta Kediri. Kemudian ada Sriwijaya Air waktu itu sempat beberapa 1 bulanan lebih lah. Jakarta Kalimantan, Balikpapan kalau nggak salah. Saya agak lupa ya. Saat Jakarta Kediri ini berjalan, memang okupansinya agak kurang. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan itu, di antaranya pricingnya, tarifnya kurang kompetitif dibandingkan dengan di Juanda. Untuk masyarakat yang kemudian berada di Nganjuk, Madiun, kan nggak butuh waktu lama Mas, karena di Madiun ada tol sudah. Iya betul. Yang kedua adalah lebih fleksibel masalah waktu, karena hanya penerbangannya 1 minggu 2 kali di jam yang sama, sementara pilihan yang ada di Juanda bisa everyday 24 jam, gitu kan, 24 jam dengan maskapai yang pilihannya banyak, dengan jam penerbangan yang cukup banyak, beragam, tentunya masih kalah menarik, kurang variatif. Iya, jadi PR sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan okupansi. PR sesungguhnya adalah bagaimana menarik masyarakat dari luar Kediri khususnya yang berada di luar Jawa Timur lah untuk berlama-lama di sana. Tapi kalau 13 kabupaten kota kepala daerahnya juga merasa tidak Doho ini bukan sesuatu buat mereka, kan ya susah juga. Betul Mas Anang. Ini yang kemudian ada sebuah forum seperti yang Mas Anang tadi sampaikan, ini sangat penting sekali. Ada forum 13 kepala daerah, ayo kita duduk bareng, apa sih yang bisa digali kemudian. Berarti catatannya kan mereka belum mengerti visi besarnya apa dan keuntungan yang didapat apa, begitu ya Mas? Sepertinya begitu Mas. Sepertinya begitu. Oh sepertinya. Ya agak aneh juga. Kalau misalnya kemudian belum ada gebrakan yang luar biasa sehingga orang mau datang ke sana, padahal kan pantainya orang-orang luar negeri itu atau turis-turis itu kan senang ke pantai. Betul. Karena pada dasarnya mereka ingin menghitamkan badannya lah katanya, kulitnya ya. Iya. Tapi kalau saya melihat di situ kan sebenarnya juga luar biasa loh wisatanya. Bagus. Nah, sekarang kita bicara tentang potensi dan apa yang sudah dilakukan oleh 13 kabupaten kota, ya minimal Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, supaya kemudian pelancong-pelancong ini datang ke sini secara internasional. Selama ini kalau pandangannya Mas Pipin sendiri kurang atau belum ada kebersamaan gitu ya, maksudnya gitu ya. Kita mengutip salah satu kabupaten aja. Jadi bicara paket wisata untuk mendatangkan, contoh di Kediri.
paket wisatanya masih parsial Mas Anang. Belum, kalau Mas Anang di Pulau Bali ada paket wisata dari satu titik ke titik yang lain, berlanjut ke titik yang lain. Ini belum ada penawaran seperti itu. Kemudian di Trenggalek saya melihat pemandangan alamnya, wisatanya itu nggak kalah dengan Bali. Bersih, bagus, enak lah Mas Anang. Nah, ini mungkin kenapa belum menggerakkan wisatawan yang ada dari luar Jawa Timur ke situ? Bagi saya, salah satunya adalah promosinya yang masih kurang. Promosinya yang sangat kurang, kemudian mungkin tidak ada di Trenggalek. Memang kalau untuk menghidupkan pariwisata ini kan perlu sebuah event-event pariwisata. Ya, betul. Perlu event-event yang skalanya mungkin tidak hanya regional, tapi kita juga bicara event skala nasional. Dan ini memang perlu pembiayaan besar, Mas. Dan tentunya dukungan dari Pemprov mensupport ini penting. Kita bicara tentang potensi, kemudian ya kita tidak bisa hindari bahwa hari ini media sosial luar biasa. Kita ambil contoh pacu jalur ya hari ini. Hanya gara-gara seorang anak yang kayak begitu aja ya. Tapi hari ini di Agustus tahun ini itu wisata sampai hotel saja tidak bisa tidak bisa nampung sampai mereka tidur di rumah-rumah. Nah, wilayah jenengan ini ada nggak sih wisata khas yang kira-kira bisa ini? Dan selama ini dengan teman-teman yang mungkin pegiat-pegiat sosmed ada nggak? Kan kalau saya tidak tahu, tidak salah jenengan juga, kalau nggak salah sih katanya orang radio juga kan ya. Pastilah tahu lah untuk urusan kayak begitu. Gimana di sana? Iya, saya meyakini potensi wisata itu terus dieksplor ya, terus dieksplor sama masyarakat yang ada di kabupaten kota masing-masing. Hanya saja kemudian bisa seviral pacu jalur, ya ini itu perlu effort ya, Pak. Betul. Bagi saya adalah bagaimana peran pemerintah daerah. Ini akhirnya agak ke pemerintah daerah, Mas Ana. Karena ketika kita bicara di peran pemerintah provinsi, pasti kita bicara infrastruktur ya, akses ke sana, kemudian promosi yang kemudian yang bisa disupport dan seterusnya. Tapi pengampu wilayah tentunya adalah pemerintah daerah dan kota. Betul. Maka izinkan saya memberikan sebuah pandangan bahwa ketika dilakukan sebuah event-event yang berbasis nasional lah, untuk menghidupkan destinasi wisata, khususnya adalah wisata religi. Karena ketika bicara wisata alam, ada kebanyakan ini sudah ada di beberapa tempat yang lain. Kediri ini ada Selomang, Kediri ini ada Calon Nara, Kediri ada Pamusan Sri Aji Jawiboyo. Ini yang kemudian bisalah saya meyakini kepala daerah ini pasti akan ke arah sana juga. Bagaimana menciptakan daya tarik, mendatangkan pariwisata. Paket wisatanya tidak hanya di Calon Narang misalkan. Kemudian dilanjutkan paket wisata di Pamusan Sri Aji Jawiboyo. Lanjut lagi misalkan di Gunung Kelur. Ini yang menurut saya masih belum dioptimalkan. Nah, sekali lagi ini adalah memang menjadi ranahnya pemerintah daerah, kota maupun kabupaten. Harapannya provinsi juga menawarkan diri. Apa yang kemudian kita support gitu kan? Nah, itu berarti hari ini yang bisa kita lihat pemerintah provinsi kurang ya untuk memberikan supporting yang tidak harus anggaran, maksud saya seperti itu. Tapi kayak tadi misalnya bagaimana mengumpulkan kepala daerah, kemudian menyampaikan visi besarnya, kemudian memetakan wilayah Tulungagung ini kalau misalnya ini rame maka akan dapat ini. Kemudian Pacitan kalau misalnya ini rame akan dapat ini. Berarti selama ini masih kurang. Masih kurang. Bagi kami masih kurang. Ya semoga nanti sama seperti yang tadi saya sampaikan Mas Anang. Ini terkomunikasikan, ini sampai ke Pemprov, meskipun beberapa case sudah pernah kita suarakan. Harapannya ada upaya masif yang kemudian dilakukan oleh Pemprov. Mas, tadi kita selalu bicara wisata, kemudian infrastruktur. Sekarang mungkin yang juga perlu pemetaan, saya nggak tahu sih seperti apa selama ini.
ada nggak peluang-peluang ekspor yang selama ini cukup besar dari wilayah-wilayah selingkar wilayah dari 13 kabupaten kota ini, sehingga kemudian perjalanan panjang dari wilayah itu harus ke Juanda, harus ke Perak, kan bisa kepotong lewat situ. Apa selama ini yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota ini bahwa ini kalau misalnya lewat sini kamu dapat keuntungannya dari ekspor ini, akan masyarakatmu akan dapat ini, kemudian PAD-nya akan dapat ini. Iya. Seperti apa selama ini? Nah, peluang ekspor ini mohon maaf agak sedikit terbatas ya Mas ya. Kalau di Kediri salah satunya yang saya pahami adalah kopinya. Kopi ya. Itu sudah. Kalau Tulungagung ini marmer Mas. Ya, marmer. Marmer ini sepemahaman saya sudah ekspor di beberapa negara termasuk di Italia, khususnya untuk wastafel. Ya, wastafel yang berbahan dasar marmer. Kalau kemudian ini menjadi bagian dari upaya untuk memacu percepatan gitu kan, tentunya Bandara Doho berperan. Ya. Tentunya begitu. Untuk untuk industri yang lain di Blitar yang paling kayak kurang begitu paham saya Mas. Mohon maaf kalau untuk kayaknya perlu dieksplor deh ya, supaya kemudian ketahuan apa nih yang jadi potensi besarnya. Betul. Dan kayaknya ini masih remeng-remeng deh kalau saya bilang untuk bisa menyampaikan bahwa Doho ini penting. Iya. Saya jadi agak gini. Dulu perencanaannya seperti apa dan penghitungannya seperti apa ya, sehingga kemudian harus dibangun itu gitu. Iya. Itu yang kan dulu jenengan anggota DPRD kabupaten mestinya tahu dong. Ya sedikit lah tahu kenapa ya kok dibangun ini, padahal kemudian begitu dibangun kan ya saya jujur saja agak sedih karena PSN masalahnya. Iya, betul ya. Jangan sampai seperti Suramadu yang akhirnya tidak bisa memberi dampak yang besar ya. Iya. Ya tentu ada harapan-harapan lah kira-kira seperti apa yang diinginkan Mas Pipin ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil sana, untuk ini Doho bisa benar-benar menginternasional gitu. Iya, betul Mas. Termasuk harapan tadi forum bisa bertemunya 13 kabupaten kota. Iya. Kita doakan bersama itu Mas, segera terwujud. paling enak memang berdoa Pak. Tapi peran teman-teman media ini luar biasa itu. Kita ngopi kalau kemudian kita ya apapun, dulu wilayah Kediri, kemudian Madiun, Trenggalek, Ponorogo itu adalah wilayah-wilayah yang sangat dikagumi banyak orang. Iya. Ya kalau hari ini ada Bandara Doho harusnya bisa lebih bagus dong. Iya sebentar, sebelum terakhir. Iya. Ponorogo ini kan sekarang lagi bangun ya, monumen reok ya. Iya. Kemudian mereka juga punya ritual satu suro. Iya. Ini belum bisa ngangkat juga untuk ke Bandara Doho. Iya, saya pikir balik lagi Mas Anang, kita berkutat forum 13 kepala daerah ini masih belum ya, sehingga beliau-beliau ini ini bayangan saya Mas Anang, ketika forum itu kemudian berjalan, masing-masing kepala daerah kemudian bisa menyampaikan potensinya masing-masing menjadi satu kesatuan paket gitu kan, untuk mendatangkan masyarakat dari luar Jawa Timur khususnya untuk berlama-lama di 13 kota kabupaten itu. Oke, secara hotel akses jalan fasilitas akses jalan insya Allah semua itu Mas. Ya keramah-tamahan lah pasti seperti itu ya, air bersih dan lain sebagainya, transportasi semuanya sebenarnya sudah insya Allah ya lah, mumpuni lah. Ya mungkin ini tantangannya buat Ibu Gubernur ya, supaya melihat potensi besarnya ini yang sudah disampaikan oleh Mas Kusnul Arif, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Nasdem. Potensi besar yang masih belum ketemu jembatannya, mudah-mudahan forum 13 kabupaten kota bisa diinisiasi oleh jenengan. Insya Allah. Ya. Insya Allah, dan itu sempat pernah kami sampaikan di forum RPJ nanti. Semoga ada tindak lanjut. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu juga tidak terlalu panjang, jadi kita tampaknya harus sudahi dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Balik lagi dengan tema Mas Anang. Jadi
Bandara Doha ini infrastrukturnya sudah kelas internasional. Sarana prasarana juga sudah sangat mumpuni dengan nilai investasi yang cukup besar. Maka besar harapan kami ada pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten kota. Maka peran Pemprov untuk cawe-cawe harus ada. Berarti judulnya Bandara Doho menginternasional butuh cawe-cawe dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Pemprov. Kita tunggu bagaimana respon dari Gubernur Jawa Timur atau mungkin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan dan diinginkan oleh Mas Pipin dan juga seluruh warga yang ada di sana untuk Bandara Doho ini bisa berkembang menjadi jembatan pengungkit ekonomi, kemudian meningkatkan potensi wisata, menjadi kesejahteraan masyarakat, dan tentu embarkasi haji yang akan terus berjalan karena ini tahunan dan tentu banyak juga orang umroh di situ juga akan banyak, harusnya bisa lewat situ juga. Betul Mas Anang. Ya, kita kayaknya harus di sini dulu berhenti bicara dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya ingin menantang beliau untuk bagaimana kelanjutan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak sudah bersama untuk nonton dan mengikuti perbincangan di podcast Kopi Nawa. Saya Anang Cak Bro, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Matur nuwun. Matur suwun Mas Anang.